أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya, alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita akan lanjutkan kajian tentang berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Pada penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan tentang kewajiban berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua itu ya berdasarkan kepada beberapa ayat ya dari Al-Qur'anul Karim. Di situ ditegaskan tentang kewajiban tersebut. Begitu juga sudah dijelaskan dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih yang menjelaskan tentang kewajiban berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, dan juga contoh-contoh dari kaum salaf terdahulu. Ya, jadi sudah banyaklah dalil-dalil, hujah-hujah, argumen-argumen yang terdapat ya di dalam Al-Qur'an, hadis maupun perilaku dari kaum salaf tentang kewajiban berbakti dan berbuat baik ini. Tinggal bagaimana kita untuk merealisasikannya, mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang akan dijelaskan juga tentang kewajiban berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua ini berdasarkan ya kisah dari umat-umat terdahulu, yaitu dari perilaku Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu. Jadi kewajiban berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua ini bukan hanya dijelaskan pada umat ini saja, hanya pada umat Islam ini saja. Ya, nabi-nabi dan rasul terdahulu pun begitu. Perilaku mereka, sikap mereka terhadap kedua orang tua ya seperti ajaran kita, yaitu berbuat baik dan berbakti. Bahkan ya kepada orang tua yang kafir pun seperti itu, nanti kita lihat ya. Jadi berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah kewajiban yang tidak bisa dielakkan, kewajiban yang tidak bisa dihindari, dan merupakan keutamaan yang pasti. Ya, jadi karena memiliki kepastian dalam keutamaan-keutamaan, karena banyak sekali keutamaannya baik di dunia atau nanti di hari kiamat. Kewajibannya itu pasti dan pelaksanaannya itu tidak bisa ditawar. Ya, karena kita bisa melihat seseorang itu dikatakan soleh, seseorang wanita itu solehah kalau sikapnya kepada kedua orang tua itu bagaimana, berbakti ataukah tidak. Ya, tidak ada alasan bagi siapapun untuk melalaikan dan meremehkan kewajiban ini. Agama ataupun syariatnya, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, bahkan akal sehat, rasa kasih sayang, sikap balas budi, dan bahkan rasa kemanusiaan pun ya menjadi dalil-dalil yang menunjukkan adanya kehausan melaksanakan kewajiban itu dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi kita lepas dari Al-Quran yang sudah kita bahas, hadis-hadis, begitu juga asar-asar kaum salaf terdahulu. Kita lihat satu sisi adalah masalah ya rasa balas budi. Ya, ketika ada orang berbuat baik kepada kita dengan menyekolahkan kita, ikut membantu merawat kita sehingga kita menjadi orang yang berarti dalam kehidupan kita mapan, biasanya kita akan berterima kasih kepada orang yang ikut membesarkan kita.
Kita ikut berterima kasih kepada orang yang punya peran andil di dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi mapan. Dan kita biasanya ingin membalas budi orang tersebut. Itu adalah merupakan fitrah manusia. Ada keinginan untuk membalas budi orang yang telah berbuat baik kepadanya. Nah, orang tua itu kebaikannya tidak bisa diukur. Ya, tidak bisa diperkirakan berapa, tidak bisa. Karena dari sejak melahirkan, kemudian dari sejak mengandung bahkan melahirkan, ia merawat sejak bayi, menyusui, mengurus keperluan sehari-hari, memandikan, ia membersihkan ketika buang air, merawat ketika sedang sakit, sampai kepada besar dan kemudian mandiri. Berapa banyak kebaikan yang dilakukan oleh seorang ibu. Begitu juga ayah yang mencari nafkah sehingga membesarkan kita. Masa tidak ada keinginan bagi kita untuk membalas budi kebaikan kedua orang tua kita? Jadi kalau seandainya ada orang tidak peduli dengan orang tuanya, rasa balas budi itu sudah tidak ada. Bahkan dia tidak berperi kemanusiaan. Bahkan binatang saja, ya ketika ditolong oleh seseorang, sering kita jumpai binatang-binatang itu membalas budi kebaikan dari orang yang menolongnya. Ya, banyak kisah-kisah binatang-binatang itu yang membalas budi kebaikan orang yang menolong dan membantu, bahkan merawatnya. Ya, masa kita kalah dengan seekor binatang yang bisa seperti itu? Tidak ada keinginan bagi kita itu untuk membalas budi, dan bahkan kita terkadang ya tidak memiliki ya peri kemanusiaan lah istilahnya begitu. Berapa banyak anak-anak sekarang yang berani menuntut orang tuanya itu ke pengadilan, memperkarakan kepada polisi, bahkan memukul, mengusir orang tuanya, bahkan sampai kepada membunuh, nauzubillah min zalik. Nah, ini adalah merupakan orang-orang yang telah dicabut ya rasa empati dalam dirinya, sehingga hatinya itu kering, bahkan mati, sehingga tidak punya perasaan kepada orang tua, nauzubillah. Ya, nah itu. Jadi kita tidak hanya melihat dari sisi dalil, ya bahkan dalam tadi hal perasaan, ya balas budi, kemudian sisi kemanusiaan saja, itu mendorong kita untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah merupakan sifat yang sangat menonjol dan memang merupakan jalan hidupnya para nabi dan para rasul alaihimussalam, dan juga memang merupakan perilaku orang-orang yang mulia dan orang-orang yang soleh yang mereka itu memahami ajaran agama mereka yang sahih. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang mengabadikan perilaku mulia para nabi alaihimussalam tersebut, ya, kepada kedua orang tua mereka. Ya, jadi begitulah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya telah berfirman, telah mengatakan yang sifatnya mengabadikan perilaku mulia para nabi alaihissalam kepada kedua orang tua mereka tersebut, meskipun kedua orang tua mereka itu ya ada di antara mereka yang kafir. Ya, nanti kita lihat ya. Nah, di antara perilaku sifat ya para nabi, para rasul kepada kedua orang tuanya adalah pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Allah telah mengabadikan kejadian atau peristiwa kisah Nabi Nuh ini di dalam surat Nuh. Ya, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudillu ibadah wa la yalidu illa fajiran kaffara rabbighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidiz zalimina illa tabara. Rabbi, wahai Rabbku, janganlah engkau biarkan di atas muka bumi ini orang-orang kafir bertempat tinggal. Ya Allah, janganlah engkau biarkan orang-orang kafir hidup bertempat tinggal di atas bumi ini. Karena sesungguhnya engkau, jikalau membiarkan mereka berada di muka bumi, hidup di muka bumi, maka mereka pasti akan menyesatkan hamba-hambamu. Ya, itu sifat orang-orang kafir. Ya, makanya Nabi Nuh berharap betul supaya orang kafir yang dimusnahkan di muka bumi. Itu permintaan Nabi Nuh. Sebab orang-orang kafir itu kalau mereka masih bercokol di atas kehidupan dunia ini pasti akan menyesatkan, baik secara halus atau sedang, bahkan dengan paksa.
Makanya berapa banyak kaum muslimin di berbagai negeri, kita jumpai di Cina, kita jumpai di negeri Soviet atau apapun itu negeri orang-orang kafir, bagaimana mereka berusaha memurtadkan, berusaha membawa kepada kekafiran sehingga memiliki pemahaman seperti mereka. Itulah paksaan. Sekarang sudah terbukti apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam ini. Bagaimana orang-orang kafir berusaha menyesatkan ya hamba-hamba Allah. Mereka berusaha menjauhkan hamba-hamba Allah ini ya dari beribadah kepada Allah sehingga menjadi orang-orang yang kafir kepada Allah, dan ini sudah terbukti. Dan bahkan orang kafir pun dikatakan ya wala yalidu illa fajiran kafara, dan orang-orang kafir juga tidaklah melahirkan, tidaklah memiliki anak, melainkan anak itu pasti akan fajiron, akan suka berbuat maksiat, lagi pula kafaran, lagi pula ingkar kufur kepada Allah. Itu jadi orang kafir itu kalau tidak menyesatkan hamba-hamba Allah, ya pasti dia akan memiliki generasi penerus seperti mereka yang suka berbuat maksiat dan gemar ya dengan perkara-perkara yang membawa kepada kekafiran. Nah, ini kita ambil doa ya permintaan Nabi Nuh, Rabbi firli, wahai Rabbku ampunilah ya li diriku wali walidaya, dan juga kedua orang tuaku, dan juga orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, dan juga ampunilah dosa orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan ya Allah, janganlah engkau tambahkan kepada orang-orang zalim itu melainkan kebinasaan. Jadi dalam ayat tersebut Nabi Nuh alaihissalam menyertakan doa ampunan kepada Allah Ta'ala untuk kedua orang tuanya setelah memohon ampun untuk dirinya sendiri. Rabbik firli, ya Allah ampunilah aku, wahai Rabbku ampunilah aku. Lalu kemudian menyertakan wali walidaya, dan juga kedua orang tuaku. Sebab tidaklah dikatakan seorang anak itu berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, melainkan jika ia senantiasa memohonkan ampun dan mendoakan kebaikan kepada keduanya dengan berbagai macam doa kebaikan. Yaitu, jadi anak dikatakan berbakti, anak dikatakan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jikalau anak senantiasa mendoakan kebaikan kepada kedua orang tuanya, memohonkan rahmat, memohonkan ampunan untuk kedua orang tuanya, baru dikatakan anak itu berbakti dan berbuat baik. Bahkan itu dikatakan sebagai anak yang soleh. Dan permohonan ampun tersebut dilakukan selama tidak termasuk perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala atau juga oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu jadi selama tidak dilarang. Kecuali kalau sudah dilarang, karena yang dimohonkan ampun itu misalnya ya ayahnya yang kafir atau ibunya yang musyrik misalnya, baru tidak boleh. Ya, hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda. Kata beliau, idza matal insan wa fi riwayatin idza mata ibnu adam in qata'a anhu amaluh. Jadi apabila anak Adam, apabila seorang manusia itu telah mati, maka terputuslah dari dia amal-amalnya. Dia sudah tidak bisa lagi menambah amal dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan hajinya, dan yang lain-lain. Sudah terputus, dia tidak bisa mengerjakan amal-amal apapun. Kecuali yang akan dia peroleh, kecuali yang dia akan dapat walaupun dia sudah mati adalah 3 perkara, yaitu dari sedekah jariah. Jadi ketika dia masih hidup, dia suka bersedekah jariah kepada ya orang-orang yang membutuhkannya, maka ketika dia wafat, ya maka dia tetap akan menanggok, maka dia tetap akan mendapatkan pahala dari orang yang dia pernah sedekah jariahkan itu. Ya, maka itulah keuntungan ya dari orang yang semasa hidupnya gemar dan suka bersedekah jariah. Sedekah yang diberikan kepada seseorang, lalu orang tersebut, orang yang disedekahkan tersebut memanfaatkan sedekahnya untuk usaha, lalu kemudian hasilnya ya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, untuk bersedekah lagi dan seterusnya, maka orang yang menyedekahkan jariah itu akan mendapatkan bahagian dari amal orang tersebut. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Yaitu ketika dia berdakwah dengan lisannya, berdakwah dengan tulisannya, berdakwah lewat video misalnya, ya yang disebarkan lewat YouTube atau apapun tuh, maka
ya ilmu-ilmu yang bermanfaat itu ketika menyebar, orang-orang yang mengamalkan dari dakwah ilmunya itu akan mendapatkan pahala, dan dia pun ya yang berdakwah tersebut akan juga mendapatkan pahala. Kendati pun akhirnya dia wafat, maka tetap dari pahala tersebut dia akan dapat terus. Ya, dari amalan dia berdakwah menyampaikan ilmu itu dia akan dapatkan walaupun dia sudah wafat. Dan yang ketiga ini kita ambil awaladin solihin yad'u lahu, ya, atau yang dia juga akan tetap mendapatkan bahagian pahala itu adalah dari anaknya yang soleh. Ya, kalau dia mengajarkan anaknya, dia mendidik anaknya sehingga menjadi anak yang soleh, maka setiap kali anak yang soleh itu beramal, maka dia akan mendapatkan bahagian daripada amal anaknya. Tetapi anak yang soleh di sini, ya, dia itu disifatkan ya dengan kalimat yad'u lahu, yaitu yang mendoakan kebaikan untuknya, ya, untuk si manusia tersebut, untuk si anak Adam tersebut, atau untuk orang tersebut. Ya, jadi sifat anak yang soleh itu ya adalah yang suka mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Apakah itu mendoakan dapat hidayah ketika masih hidup, ya, diberikan barokah ketika masih hidup, atau dimohonkan ampun, dimohonkan rahmat ketika ya orang tuanya itu sudah wafat. Ya, wallahu a'lam. Ya, itu maksud daripada dibacakan ayat dan hadis tersebut. Yang kedua adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim juga adalah merupakan contoh bagi kita umat Islam di dalam hal berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman kisah Nabi Ibrahim di dalam surat Maryam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Ya abati, wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang belum pernah datang kepadamu, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukimu, niscaya aku akan membimbingmu kepada jalan yang lurus. Ya, nah, itu seruan, panggilan Nabi Ibrahim kepada ayahnya dengan kalimat wahai ayahku. Ya abati, ya, di dalam bahasa Arab itu adalah bentuk pemuliaan seorang, ya, panggilan anak kepada ayahnya. Bukan ya abi, tapi ya abati. Ini lebih tinggi, ya, kemuliaan, ya, dalam panggilan. Ya, nah itu. Kemudian Nabi Ibrahim menginformasikan kepada ayahnya bahwa dia telah mendapatkan ilmu dari Allah tentang keesaan Allah, tentang akidah, tentang tauhid yang belum pernah datang kepada ayahnya. Ya, jadi bisa jadi, ya, dalam hal mendapatkan ilmu, dalam hal hidayah atau petunjuk, bisa jadi seorang anak lebih dulu mendapatkan daripada ayahnya berdasarkan kepada kisah ini. Maka sebagai seorang ayah juga, ya, jadi pelajaran juga. Jadi jangan mentang-mentang dia seorang ayah dan dia punya anak, lalu anaknya berusaha membimbingnya, membawa kepada jalan yang lurus, kemudian dia tidak menerima karena beranggapan bahwa orang tua lebih pandai daripada anaknya. Belum tentu. Ya, karena kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang belum datang kepadamu. Maka kata Nabi Ibrahim, ikutilah saya. Ini saya, dengan engkau ikut aku, ya, aku akan menunjukimu, aku akan membawamu kepada jalan yang lurus. Terus kata Nabi Ibrahim lagi, ya abati inni akhafu ayyamassaka azabu minar rahman fatakunu lisyaitani waliya. Ya abati, wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir ayyamassaka, engkau akan ditimpa, engkau akan terkena, ya, azab minar rahman, dari Allah, dari Rabb yang maha pemurah. Itu rasa khawatir seorang anak. Ya, bukan ayahnya takut kelaparan, bukan ayahnya takut kesusahan di dunia, bukan. Yang dikhawatirkan oleh seorang anak yang soleh adalah khawatir, ya, ayahnya itu nanti tertimpa azab di hari kiamat di dalam neraka. Makanya ini tugas kita sebagai seorang anak misalnya yang sudah memahami agama terlebih dahulu adalah berusaha membimbing, ya, orang tua kita dengan lemah lembut, dengan santun, ya, dengan banyak berdoa kepada Allah agar orang tua kita mendapatkan hidayah. Jadi jangan dengan kekasaran, ya, jangan dengan hujatan dan seterusnya. Dengan lemah lembut kita panggil, ya abati, wahai ayahku. Ya, jangan dengan vonis yang tidak baik.
Ya, yang karena kita khawatirkan orang tua kita kalau tidak mendapatkan petunjuk, kalau mereka tidak berada di atas jalan yang lurus, nanti akan ditimpa oleh azab ya dari Allah yang Maha Pemurah. Maka dengan sebab itulah ya kamu akan menjadi teman bagi syaitan. Nah itu rasa khawatir. Nah, apakah kita sudah merasa khawatir ya akan kesudahan kedua orang tua kita? Ya, makanya kalau kita merasa khawatir ketika orang tua kita masih hidup, cukupi keperluan mereka dalam dunia, dan yang paling penting adalah berusaha membimbing mereka kepada jalan yang lurus, kepada akidah yang sahih, kepada Islam yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dengan lemah lembut, dengan santun, dengan penyampaian-penyampaian yang dapat mudah dipahami oleh mereka. Namun sikap baik dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya yang kafir tersebut, yaitu dengan mengajaknya untuk mengibadahi Allah Ta'ala dan meninggalkan penyembahan kepada selainnya, ditanggapi dengan sikap yang buruk olehnya, yaitu dengan ya hendak melemparinya dan mengusirnya. Itu resiko dakwah, bahwa tidak selamanya apa yang kita sampaikan kepada orang, baik itu dengan lemah lembut, dengan kesantunan, ya bahkan kita tunjukkan jalan yang lurus kepada mereka, kita tunjukkan dalil-dalil, kita tunjukkan argumen ya dan juga hujah kepada mereka, enggak semuanya orang bisa menerima kita dengan baik. Boleh jadi kita akan mengalami seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan bahkan juga oleh nabi-nabi yang lain. Maka kita harus siap ya menghadapi yang seperti ini, karena memang dakwah kepada aqidatut tauhid, kepada Islam yang sahih itu memang tidaklah mudah. Apa sikap dari ayahnya Nabi Ibrahim yaitu Azar kepada putranya Ibrahim alaihissalam? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Qala, berkata ayahnya Nabi Ibrahim yaitu Azar, aragibun anta an alihati, aragibun anta, apakah engkau benci terhadap sembahan-sembahanku, terhadap Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Ya, jadi ketika Nabi Ibrahim mengajak jalan yang lurus, langsung kemudian ya orang tuanya itu berprasangka buruk bahwa Nabi Ibrahim benci dengan Tuhan-Tuhannya. Ya, dan kata ayahnya lagi, ini kita ambil, la illam tantahi, jikalau kamu tidak berhenti dari dakwahmu, dari seruanmu, dari ajakanmu tersebut, ya la arjumannak, niscaya aku akan merajamu, niscaya aku akan melemparimu dengan batu. Ya, wahjurni maliya, dan tinggalkanlah, jauhilah diriku malian dalam waktu yang lama. Jadi artinya Nabi Ibrahim diancam untuk dilempari dengan batu dan diusir ya dari tempat tinggalnya itu. Nah, itulah risiko dalam berdakwah. Dan ini juga dialami oleh para nabi yang lain. Nah, kemudian menghadapi sikap buruk ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berbuat baik kepadanya, bahkan bermaksud untuk memohonkan ampun kepada Allah Ta'ala untuknya. Beliau melakukan hal itu karena belum ada larangan waktu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, berkata Nabi Ibrahim, salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyan. Qala, berkata Ibrahim, salamun alaik, semoga salam kesejahteraan dilimpahkan kepadamu hai ayahku. Aku akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Aku akan memohonkan ampun untukmu kepada Rabbku. Innahu, sesungguhnya dia, ya Rabbku itu, kana bi hafian, adalah sangat baik ya kepadaku. Yaitu, jadi walaupun ayahnya hendak mengusirnya, ayahnya hendak melemparinya, sebagai seorang anak tetap bersikap baik kepada ayahnya. Ya bahkan berjanji ya untuk memohonkan ampun atas perilakunya kepada dia, ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada akhirnya setelah diketahui bahwa ayahnya itu musuh bagi Allah Ta'ala, maka Nabi Ibrahim pun berlepas diri darinya. Nah, ini sebagaimana ya di dalam Quran surat At-Taubah, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di sini mengabadikan juga ya mengenai perkataan Nabi Ibrahim ya terhadap ayahnya ini,
Ya, jadi ketika Nabi Ibrahim itu mengetahui ternyata ayahnya itu musuh Allah, yang Allah juga menampakkan permusuhan kepada ayahnya tersebut, ya, maka Nabi Ibrahim pun berlepas diri dari ayahnya. Ya, di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillah tabara'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. Jadi tidaklah permohonan ampun wa makana, dan tidaklah permohonan ampun Nabi Ibrahim untuk ayahnya, melainkan hanyalah karena suatu janji yang ia pernah janjikan kepada ayahnya. Ya, jadi baru janji. Maka ketika telah jelas bagi Nabi Ibrahim annahu, bahwasanya ayahnya itu adalah adulillah, merupakan musuh bagi Allah, tabara'a minhu, Nabi Ibrahim pun berlepas diri dari ayahnya. Padahal Nabi Ibrahim itu la'awwahun, benar-benar ya orangnya sangat lembut, lagi pula halim, yaitu ya penyantun. Ya, padahal Nabi orangnya santun pada ayahnya, lembut hatinya. Ya, nggak tega lah mengatakan hal-hal yang seperti itu. Tapi karena dia musuh Allah, Nabi Ibrahim lebih memilih Allah daripada ayahnya. Ya, nah itu. Ini contoh buat kita. Ya, jadi dalam masalah akidah kita tidak bisa toleransi kepada orang-orang tersebut, bahkan kepada kedua orang tua kita. Dalam hal yang lain, ya dalam hal perkara-perkara dunia kita dibolehkan. Nah, bahkan beliau pun, ya Nabi Ibrahim pun memasukkan doa untuk keduanya setelah memohon kebaikan untuk dirinya dan keturunannya. Ya, itu ya dalam Quran surat Ibrahim, Nabi Ibrahim mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabbku, jadikanlah aku serta anak cucuku menjadi orang-orang yang tetap, yang istiqomah dalam mendirikan sholat. Wahai Rabb kami, perkenankanlah doaku. Wahai Rabb kami, ampunilah aku, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku, dan juga orang-orang mukmin pada hari terjadinya, pada hari tegaknya, yaitu hisab, yaitu pada hari kiamat. Jadi ada kalimat ini, Rabbana ighfirli wa liwalidayya, wahai Rabb kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Begitu juga dalam ayat yang lain, dalam surat Asy-Syu'ara, Nabi Ibrahim berkata lagi, Rabbi habli hukman, ya Allah anugerahkan kepadaku kalimat-kalimat hikmah, wa alhiqni bisolihin, dan gabungkanlah, himpunkanlah, masukkanlah aku ke dalam kelompok orang-orang yang soleh, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan ya Allah jadikanlah untukku lisana, yaitu tutur kata, lisan yang benar, yang baik, ya, bagi orang-orang yang datang kemudian. Jadikanlah aku ini menjadi buah bibir, jadi bahan perbincangan orang-orang yang terakhir, ya, pada lisan yang baik itu. Ya Allah, jadikanlah diriku sebagai tutur kata, sebagai bahan perbincangan yang baik pada orang-orang yang kemudian. Dan ya Allah, waj'alni min warasati jannatin na'im, ya Allah jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang berhak mendapatkan warisan surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan ini kita ambil, waghfir li abi, ampunilah ayahku, innahu minad-dhalin, dan ya Allah ampunilah ayahku karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang sesat. Nah, itu ayatnya. Ya, akhirnya Nabi Ibrahim memasukkan ayahnya ke dalam doa dia dalam permohonan ampun. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah termasuk orang yang wajib kita teladani, khususnya dalam masalah penegakan tauhid dan keimanan, kecuali dalam masalah permohonan kepada Allah Ta'ala untuk mengampuni dosa ayahnya. Itu yang tidak boleh kita teladani. Jadi dua hal. Jadi pertama, Nabi Ibrahim berlepas diri, bisa jadi enggak jadi memohonkan ampun, katakanlah jadi memohonkan ampun, ya, Nabi Ibrahim itu untuk ayahnya, karena emang janji dia. Tetapi dalam hal ini kita tidak boleh meneladani Nabi Ibrahim. Ya, sebagaimana di dalam Quran tadi surat Al-Mumtahanah,
surat ke-60 ya, ayat yang keempat, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah. Sungguh-sungguh telah ada untuk kalian di dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya itu ada teladan, ada uswah yang baik, yaitu idh qalu liqaumihim, ketika mereka, yaitu Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya itu berkata kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan juga dari apapun yang kalian sembah selain daripada Allah. Kafarna bikum, kami ingkari, kami kufuri ya perbuatan kalian, wa bada bainana wa bainakumul adawah ya wal bagdha, dan telah nampak di antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Nah, inilah yang harus kita contoh, yang harus kita teladani dalam masalah al-wala' wal bara' yang merupakan bahagian daripada tauhid. Nah, kecuali ini yang tidak boleh kita teladani, illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka. Ya, kecuali ucapan Nabi Ibrahim yang tidak boleh kita teladani adalah, yaitu perkataannya kepada ayahnya, la astaghfiranna laka, benar-benar aku akan memohonkan ampun untukmu kepada Allah. Nah, ini yang tidak boleh kita teladani, ya, sebagaimana dijelaskan barusan, ya. Namun, ya walaupun demikian, tidak terlarang bagi kita untuk tetap berbuat baik kepada kedua orang tua kita selama mereka tidak mengajak kita kepada perbuatan syirik, kufur, dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya, ya. Jadi walaupun mereka kafir, yang kita menjaga jarak dalam masalah akidah dengan mereka, yang kita tidak boleh patuh kepada mereka dalam masalah-masalah seperti ini, tetapi kita dianjurkan juga untuk senantiasa berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua, ya, selama tidak kepada kemaksiatan tadi. Itu kata Allah dalam Al-Quran, surat Luqman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua orang tuamu itu memaksamu untuk mempersekutukan sesuatu dengan aku yang tidak ada pengetahuan, yang tidak ada ilmu itu tentang itu bagimu, jadi jika kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk berbuat syirik, fala tutihuma, janganlah engkau patuhi keduanya. Boleh kamu tentang, boleh kamu durhakai kedua orang tua, tetapi ini kita ambil, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah, persahabatilah keduanya fid dunya, di dunia ini, dalam perkara-perkara dunia ini, dengan ma'rufa, dengan cara yang ma'ruf. Berkata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah, menafsirkan surat Luqman tadi, dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik, yakni maksudnya pergauli keduanya di masa hidup keduanya dengan baik, yaitu berbuat baik, ya, menahan gangguan kepada keduanya, ya, tidak menyakiti, tidak menyinggung, tidak membuat kesal, jengkel, marah, dan seterusnya, ya, dan mematuhi keduanya pada selain perbuatan maksiat kepada Allah. Nah, itu cara berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun orang tua kita itu orang kafir, ya, apalagi kalau orang tua beriman, ya, carilah surga lewat orang tua kita. Katanya lagi, wajibnya berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahmi kepada keduanya. Itu dalam kitab Aisalut Tafasir, yaitu kitab tafsirnya yang disusun oleh tadi Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, ya, rahimahullah. Nah, itu. Jadi dua kisah, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi yang lain, Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah mengabadikan lagi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduh. Sehingga ketika mereka, Nabi Sulaiman dan bala tentaranya itu datang atau lewat ke satu lembah yang dipenuhi dengan semut, ya, lembah semut, berkatalah seekor semut, ya ayuhan namlu, wahai para semut, udkhulu, masuklah kalian, masakinakum, ke tempat-tempat tinggal kalian, ke sarang-sarang kalian, ke liang-liang kalian. Jangan sampai Sulaiman dan bala tentaranya nanti menginjak, ya, mencederai kalian. Sedangkan mereka berbuat itu layas urun, dalam keadaan tidak menyadarinya, ya.
Fatabassama dohikan. Maka Nabi Sulaiman pun ketika mendengar semut itu berbicara dan dia tahu, ya paham, karena memang Nabi Sulaiman mengetahui bahasa binatang, maka tersenyum dohikan sambil tertawa. Min kauliha, dari sebab perkataan semut tersebut. Qala, kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, ya berucap, berdoa ketika itu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Rabbi, wahai Rabbku, auzi'ni, anugerahkan kepadaku, berikanlah kepadaku, yaitu rasa syukur atau ilham, supaya aku dapat bersyukur terhadap nikmat-Mu yang Engkau telah berikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku, dan juga limpahkanlah ya kepadaku kemampuan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin, dan masukkanlah aku ya dengan rahmat-Mu itu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Jadi di dalam ayat tersebut Nabi Sulaiman alaihissalam ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dapat bersyukur kepada Allah atas karunia yang telah dilimpahkan kepadanya, yaitu mengerti bahasa binatang, dan juga kepada kedua orang tuanya, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Ya, jadi beliau Nabi Sulaiman ini mengatasnamakan kedua orang tuanya untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa Azza sebagai bentuk berbaktinya beliau kepada kedua orang tua. Nah, kita begitu. Coba, pernahkah kita bersyukur kepada Allah mewakili orang tua kita yang telah mendidik kita? Apakah kita pernah bersyukur kepada Allah mewakili orang tua kita yang telah banyak melakukan kebaikan, telah begini, telah begitu? Ya, kadang-kadang untuk bersyukur kepada Allah diri kita aja tidak. Bagaimana kita mengatasnamakan orang tua kita bersyukur ya kepada Allah. Jadi di antara bentuk berbakti ya seorang anak ya kepada orang tuanya adalah ya bersyukur kepada Allah ya atas nikmatnya, dan bahkan dia itu mengatasnamakan ayah atau ibunya untuk bersyukur kepada Allah. Itu merupakan salah satu bentuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Begitupun dalam kisah yang lain sekarang adalah Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Maryam. Ya, kisah Nabi Yahya di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyyan wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaron asiyya. Ya Yahya, wahai Yahya, khudil kitab, ambillah kitab Taurat itu dengan kuah, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kekuatan. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya, kepada Nabi Yahya, hikmah ya sobian di waktu dia masih anak-anak, dan juga wahananan miladunna, dan juga rasa belas kasihan yang mendalam dari kami, dan juga wazakatan, juga suci dari perbuatan dosa. Dan ia Nabi Yahya adalah wakana takian, dan dia adalah orang yang bertakwa. Ini kita ambil wa barram biwalidayhi, dan Nabi Yahya adalah orang yang berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Walam yakun jabbaron asya, dan Nabi Yahya ini bukanlah seorang yang sombong lagi suka berbuat maksiat atau durhaka. Nah itu, jadi Allah sudah mengabadikan dalam Quran bahwa Nabi Yahya itu adalah barran biwalidayhi, berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimana ya kita baca sejarah, kita baca kisah-kisah ya, atau cerita ya Nabi Yahya alaihissalam. Nah itu bacalah bagaimana bentuknya. Tapi Allah sudah abadikan. Lalu berkata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah, wajibnya berbakti kepada kedua orang tua, menyayangi dan memiliki rasa belas kasih kepada keduanya, serta rendah hati kepada keduanya. Jadi ayat di atas menerangkan tentang beberapa pujian Allah Ta'ala kepada Nabi Yahya alaihissalam yang memiliki sifat-sifat terpuji. Di antara sifat terpuji beliau adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu beliau sangat mengasihi keduanya, sehingga beliau tidak pernah melakukan perbuatan
atau mengucapkan suatu ucapan yang menyakiti keduanya, ya, tidak pernah menyinggung, tidak pernah membuat jengkel, apalagi ya melakukan hal-hal yang tercela lagi. Ya, karena Nabi Yahya ini nggak pernah berbuat seenaknya sehingga menyakiti orang tuanya. Beliau juga adalah orang yang menjaga sifat tawadu atau rendah hati di hadapan kedua orang tua, sehingga beliau tidak pernah menonjolkan dan membanggakan dirinya dengan kedudukan, kepandaian, banyaknya harta, dan selainnya di hadapan kedua orang tuanya. Adalah ya, ambil kisah Nabi Yahya sebagai nabi yang berbakti kepada orang tua dan diabadikan dalam Al-Quran. Begitupun kisah Nabi Isa alaihissalam. Allah mengabadikan lagi kisah Nabi Isa ini dalam surat Maryam juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Qala, berkata Nabi Isa, ini sesungguhnya aku adalah Abdullah, hamba Allah, dan Allah telah memberikan kepadaku kitab yaitu Injil, dan telah menjadikan diriku sebagai seorang nabi, dan juga menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Wa awsani, dan Allah telah mewasiatkan, Allah telah memerintahkan kepadaku, yaitu bisolah, untuk menegakkan sholat, wa zakah, menunaikan zakat, madum tuhayan, selama aku hidup. Dan kemudian kita ambil wa barram biwalidati, dan Allah juga telah memerintahkan kepadaku untuk berbakti dan berbuat baik kepada ibuku. Ya, kalau Nabi Isa kan tidak punya ayah, ya, lahir karena mukjizat, ya, yang merupakan kehendak Allah. Ya, jadi disuruh untuk berbakti kepada ibunya, berbuat baik kepada ibunya. Ya, dan aku bukanlah seorang yang sombong lagi celaka, dan seterusnya ayat. Berkata saya Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah, dan berbakti kepada ibuku, yakni berbuat baik kepadanya, lagi mematuhinya, dan tidak menimpakan kepadanya gangguan sekecil apapun. Katanya lagi, wajibnya berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, mematuhi keduanya selama dalam perbuatan baik, dan menahan gangguan dari keduanya. Nah, ini juga ada dalam kitab Aisarut Tafasir. Jadi ayat di atas yang mengisahkan kisah Nabi Isa tadi, ya, menggambarkan beberapa sifat dan perilaku terpuji dari Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya adalah beliau berbakti kepada Maryam, ibunya yang telah melahirkan dan merawatnya sejak kecil. Beliau, Nabi Isa maksudnya, berbakti kepada ibunya dengan cara mematuhinya terhadap apa yang diperintahkan oleh ibunya tanpa bantahan sedikit pun. Dan beliau juga tidak pernah menimpakan gangguan sekecil apapun kepada ibunya, baik dengan perilaku ataupun ucapan yang menyakitkan. Jadi kalau kali kita misalnya lagi main game, dipanggil sama ibu, segera tunaikan, nggak pernah menolak, bahkan ya mengerjakan sambil ngedumal misalnya. Ya, apalagi kalau sampai misalnya karena kesel sama ibu terus kabur misalnya dari rumah, nggak pulang berhari-hari, yang buat orang tua cemas, itu pasti bukan anak yang soleh. Itu pasti anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Makanya itu tidak pernah dicontohkan oleh para nabi, termasuk Nabi Isa, dan itu juga termasuk Nabi kita Muhammad SAW, tidak pernah mengajarkan begitu. Ya, jadi kalau ingin menjadi anak yang ya berbakti sama orang tua, ingin menjadi anak yang soleh, tadi seperti sudah dijelaskan, yaitu berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, mematuhi keduanya, tidak menimpakan gangguan, tidak menyinggung perasaannya, tidak membuat dongkol atau kasar, dan seterusnya. Itulah yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Baik ya, sekarang kisah Nabi kita Muhammad SAW. Adapun Rasulullah SAW telah banyak menjelaskan kepada umatnya tentang kewajiban mereka untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua mereka dalam banyak hadis yang sahih. Begitupun beliau telah melarang mereka dari durhaka dan bersikap buruk kepada kedua orang tua mereka. Sedangkan dalam kehidupannya, dalam kehidupan nyatanya, ya, Nabi SAW adalah seorang yatim yang ditinggalkan oleh ayahnya di waktu beliau masih dalam kandungan ibunya. Itulah, jadi kalau Rasulullah lain, ya, karena waktu beliau masih di kandungan ibunya, ya, ayahnya wafat. Dan bahkan pula ditinggalkan oleh ibunya ketika beliau masih kecil. Jadi ketika beliau lahir dan masih kecil, lalu ibunya meninggal, sehingga ya beliau itu dikenal ya dalam sirah
ya beliau itu diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Dan ketika kakeknya wafat, diasuh oleh paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Sehingga dalam masa kenabiannya, beliau tidak pernah berinteraksi dengan kedua orang tuanya, ya baik dalam bentuk berkata santun, bersikap lembut, menolong keduanya, dan selainnya dalam rangka berbuat baik kepada keduanya. Karena beliau tidak pernah mengalami hidup bersama kedua orang tuanya. Ya oleh itu dalam satu kisah, Rasulullah SAW pernah meminta izin kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan dua hal, nanti akan dibacakan hadisnya. Yaitu pertama, Nabi minta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun untuk ibunya atau menziarahi kuburnya. Ya, sebab memohonkan ampun untuk ibu atau ayah ya kepada Allah Ta'ala adalah merupakan satu perilaku, ya satu perbuatan berbakti dan berbuat baik kepadanya. Namun Allah Jalla wa'ala menolak dan tidak mengizinkan Rasulullah ya ketika minta untuk dimohonkan ampun, ya Allah tidak mengizinkan. Sebab ibunda beliau adalah seorang musyrikah yang dilarang bagi beliau untuk memohonkan ampun ya untuknya, ya sebagaimana di dalam Al-Qur'an tadi surat 9 ya, dalam surat Al-Bara'ah. Dan Allah Ta'ala hanyalah mengizinkan beliau untuk menziarahi kubur ibunya dan menganjurkan pula umatnya untuk berziarah kubur dalam rangka mengingat kematian dan juga kampung akhirat. Yaitu sebagaimana dalam dalil kisah permohonan Nabi kepada Allah tentang dua perkara ini, ya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi SAW pernah mengunjungi atau menziarahi kubur ibunya, lalu beliau menangis dan membuat orang-orang yang di sekitarnya pun ikut menangis. Beliau bersabda, Ista'zantu Rabbi fi an astaghfirulaha falam yu'zalli wasta'zantu fi an azura qabraha fa'adinali fazurul kubur fa innaha tudakkirul maut. Ya, aku pernah minta izin kepada Rabbku, kepada Allah untuk memohonkan ampun untuknya, ya untuk ibuku, namun aku tidak diizinkan darinya, dan aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya dan diizinkan untukku. Maka sebab itu hendaklah kalian ziarahi kubur-kubur, ya karena hal tersebut dapat mengingatkan kematian kepada kalian. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan yang lain-lainnya. Itu jadi ini kisah tentang Nabi pernah meminta kepada Allah untuk memohonkan ampun ya bagi ibunya, tetapi tidak diizinkan. Ya karena memohonkan ampun untuk kedua orang tua karena adalah merupakan bentuk berbakti dan berbuat baik, makanya itu yang hendak Nabi lakukan. Tapi ternyata karena ibunya masih musyrik waktu wafatnya itu, Allah tidak memperkenankan atau tidak mengizinkan. Jadi hadis ini adalah dalil tegas bahwa ibunda Nabi Muhammad SAW mati dalam keadaan musyrik atau kafir dan berada dalam neraka, sebagaimana dalam kitab Syarah Musnad Abu Hanifah. Ya, itulah contoh-contoh, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang bisa kita lihat. Ya, jadi dari kisah-kisah dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan seterusnya sampai kepada Nabi kita, itu menunjukkan bahwa perilaku, sifat-sifat para nabi, para rasul itu sudah terwakili bahwa mereka adalah orang yang sangat baik ya kepada kedua orang tuanya, sangat berbakti kepada kedua orang tua, dan sangat berkeinginan untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang, walaupun di antara orang tua mereka itu ada yang kafir seperti Nabi Ibrahim ya alaihissalam. Ya mudah-mudahan ini yang menjadi kisah yang penting buat kita, yang dapat kita ambil pelajaran. Ya, itulah beberapa dalil yang menjelaskan tentang perilaku para Rasul alaihissalam dalam berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua mereka. Dan kisah-kisah mereka di dalam Al-Quran adalah merupakan ibrah ya atau pengajaran bagi kita ya, dan juga bagi manusia ya, khususnya umat Islam dalam berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua mereka. Sebagaimana Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab ma kana hadisa yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tabshila kulli syai' wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, pada kisah-kisah Nabi itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tapi Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab yang ada sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kisah-kisah mereka itu, kisah para nabi, kisah orang-orang soleh terdahulu,
ya dalam berbuat apapun, termasuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tua, itu ada ibrah, pelajaran. Bukan kisah begitu aja, bukan dongeng-dongeng yang tidak ada faedahnya. Jadikan pelajaran. Ya, ambil manfaat dari kisah mereka. Nah, karena mereka sudah mencontohkan bagaimana berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua mereka masing-masing, ayolah kita juga seperti itu. Jadikan mereka sebagai teladan dalam masalah ini bagi kita. Jangan sia-siakan kisah mereka. Ya, mudah-mudahan ya buat saya pun, ya buat anak-anak saya yang masih hidup nih, mudah-mudahan dengan kisah ini mendorong, memotivasi, menyemangati mereka untuk berbuat baik kepada saya selaku orang tuanya, dan juga kepada istri saya sebagai ibu mereka, agar mereka patuh, ya, agar mereka taat ya kepada perintah kedua orang tua, dan tidak mendurhakai, dan tidak pernah atau menghilangkan kebiasaan ya membuat kesal, membuat jengkel, ya membuat sakit misalnya, membuat hal-hal yang tidak menyenangkan bagi orang tua. Ya, mudah-mudahan ya anak-anak kita seluruhnya menjadi anak-anak yang soleh, yaitu anak yang berbakti, anak yang berbuat baik kepada kita sebagai orang tuanya, dan mudah-mudahan mereka pun kelak ketika menjadi orang tua melahirkan anak-anak yang soleh juga. Itulah harapan kita sebagai orang tua. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini dapat memberikan faedah dan manfaat untuk kita semua. Ya, insya Allah kita akan lanjut ya dalam kajian selanjutnya, dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك